Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam renungan kita pada pagi hari ini, Minggu 17 November 2024, hari Minggu biasa ke-33. Mari kita awali renungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar dan Maha Kasih, pujian dan syukur kami sampaikan ke hadirat-Mu atas hari yang baru, hari di mana kami khususkan untuk menghormati dan menyembah Dikau sebagai Allah pencipta kami dalam kebersamaan kami dengan seluruh umat Allah di paroki kami masing-masing. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus agar kami boleh memahami pesan-pesan Putra-Mu dalam bacaan suci yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai 32. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dan perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Putra pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, hari ini kita mendengarkan bacaan suci tentang akhir zaman. Setiap hari Minggu kita berdoa aku percaya, dan kita mendengarkan dalam doa itu bahwa setelah naik ke surga, Dia akan datang dalam kemuliaan untuk mengadili orang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Kedatangan kedua dari Yesus dikisahkan dalam Injil hari ini. Satu cerita yang sangat hidup, penuh dengan tantangan dramatik, kisah tentang kedatangannya yang kedua, bahkan juga kadang menakutkan. Namun Tuhan Yesus mengatakan bahwa peristiwa itu sangat misterius, tidak ada yang tahu kapan datang. Dan karena tidak ada yang tahu kapan hal itu terjadi, walaupun sudah ada tanda-tanda
Ketahuilah bahwa itu sudah dekat di ambang pintu, tapi saatnya sangat misterius. Hanya Bapa yang tahu. Dan karena sangat misterius, Bapa yang tahu, masih lama. Dan karena masih lama, banyak orang punya sikap, oh tidak perlu cemas karena masih lama. Walaupun demikian, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa perkataan segalanya akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Karena masih lama hal itu terjadi, maka Tuhan Yesus mengingatkan kita sekalian untuk mempersiapkan diri hari ini, saat ini. Jadilah orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Hindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik di dalam generasi kita ini. Siapkan diri, karena kedatangannya tidak kita ketahui. Oleh karena itu, ajakan Tuhan Yesus di hari minggu-minggu akhir tahun liturgi gereja ini mengingatkan kita sekalian untuk selalu mempersiapkan diri dalam generasi kita di mana kita hidup. Belajarlah untuk saling mencintai satu sama yang lain. Jadilah orang yang mencintai Allah dalam hidup kita dan mencintai sesama yang ada di sekitar kita. Kalau ini yang kita geluti setiap saat hari-hari hidup kita, kitalah orang-orang yang mempersiapkan diri dengan baik untuk menunggu kapan kedatangannya terjadi di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sahabat Yesus yang terkasih, resapkan pesan Tuhan Yesus ini. Jadikanlah sabdanya ini darah daging kita yang menjiwai kita dalam setiap perilaku kita di mana saja kita berada. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, pujian dan syukur bagimu atas peringatan Putramu Yesus Kristus yang kami dengarkan dalam bacaan suci hari ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar setiap saat di mana kami berada, kami mengikuti pesannya, saling mengasihi satu sama lain sebagai tanda kami selalu mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangannya di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa, Bapa Allah yang ada di dalam surga, kuatkan saudara-saudara kami yang menderita karena letusan gunung Lewotobi laki-laki. Semoga mereka diteguhkan dan ada tangan-tangan yang membantu. Dan semoga yang telah meninggal menikmati sukacita abadi di surga. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati Anda sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.